Hari ini kita akan menonton tentang sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik dan anorganik? Ada yang tahu? Ada? Kalau belum tahu berarti kita simak videonya. Apa itu sampah organik dan anorganik? Tahukah kamu kalau sampah itu terbagi menjadi beberapa kategori? Yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran, daging, buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Selain itu juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat mengolah sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan berbahaya beracun. Biasanya sampah yang termasuk dalam kategori B3 ini adalah pembersih lantai, kamper, oli, baterai, aerosol, hingga obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Alasan utama barang-barang tersebut termasuk dalam sampah B3 adalah karena beracun, mudah terbakar, atau mudah meledak. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Tadi kita lihat video tentang apa, teman-teman? Pengolahan sampah apa? Sampah apa? Organik. Organik, anorganik, dan B3. B3. Apa itu sampah organik? Sampah yang mudah busuk ulang. Sampah organik itu sampah yang bisa busuk, teman-teman. Sayuran. Sayuran. Apalagi? Daun kering. Daun kering. Daging. Ranting. Kalau sampah non organik Berbusuk. nggak mudah busuk. Kalau tadi organik itu mudah busuk, kalau anorganik tidak mudah busuk. Seperti apa contohnya tadi? Kaca. Kaca. Apalagi? Ayo. Kaleng. Kaleng. Apalagi? Botol. Botol. Plastik. Plastik. Terus ada lagi satu lagi. Sampah B apa? B3. Apa itu sampah B3? Bahan berbahaya Beracun. beracun. Apa aja? Apa? Bukan. Apa aja? Sabun. Sabun. Betul. Apa lagi? Bensin. 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 Apa lagi? Yang buat di motor yang warnanya hitam. Apa? Apa lagi? Terus yang baunya wangi, yang biasa di ruangan. Obat nyamuk. Obat nyamuk. Obat nyamuk. Obat nyamuk. Obat nyamuk. Terus Pewangi ruangan. harum. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global.
Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain melalui pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengolahan sampah yang berprinsip 3R. Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya sehingga umur TPA menjadi lebih panjang. Penanganan sampah di TPS 3R ini meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sesuai hasil pilahan, proses pengolahan dengan metode composting dan daur ulang, dan pengangkutan residu ke TPA. Kegiatan berbasis masyarakat sangat menekankan pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pengawasan. Ini juga dilakukan pada program pembangunan TPS 3R. Program ini melalui beberapa tahapan, yang semuanya melibatkan peran aktif masyarakat, yaitu perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan pemilihan lokasi melalui metode selotip atau seleksi lokasi partisipatif. Dilanjutkan dengan sosialisasi program, pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM, dan tim swakelola. Dalam tahapan ini, KSM didampingi tenaga fasilitator lapangan atau TFL membuat dokumen perencanaan yaitu RKM atau Rencana Kerja Masyarakat sebagai dasar persyaratan bantuan dari pemerintah melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan pelaksanaan. Masyarakat didampingi TFL melaksanakan tahapan pembangunan TPS 3R. Dalam tahapan ini, KSM dari tim swakelola menjadi pengelola kegiatan baik dari segi keuangan maupun segi teknis. Pengelolaan pasca konstruksi. KSM mengelola TPS 3R dengan cara mengolah sampah yang ada dengan memanfaatkan iuran dari pelanggan untuk biaya operasional, serta mengembangkan TPS 3R. Misalnya, membuat suatu bisnis plan dengan menjual kompos maupun sampah hasil pilahan karena sampah juga masih memiliki nilai jual, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Dan itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Tadi sampah ada dua macam ya? Organik sama anorganik. Tuh, kalau organik itu yang bisa diurai. Contohnya apa? Iya, sampahnya apa? Nasi, tulang, apa lagi? Duri, buah-buahan, dan sayuran, kue. Itu bisa diurai. Kalau anorganik tidak bisa diurai. Contohnya apa? Yang tidak bisa diurai. Plastik, kaleng. Iya, botol plastik. Apalagi? Besi. Apalagi?
tidak mudah terurai, jadi terurainya lama. Nih, kalau kalian suka belanja ke supermarket, bawanya plastik atau kantong belanja? Kantong belanja. Sudah hebat. Berarti kalian sudah mulai mengurangi sampah plastik. Hebat. Pakainya tas ya? Tas kantong belanja ya? Terus siapa yang masih suka pakai sedotan kalau minum? Nih, Aku sedotan besi. iya betul Sakena. Lebih baik pakai sedotannya yang Besi. yang seperti besi dan aluminium atau mas dari bambu dan kayu. Kalau dari plastik Bisa. nanti sampahnya Jadi sama. dibuang terus makin banyak. Sedangkan kalau sampah plastik Jadi susah banjir. dibuang. Jadi banjir. Ya, berarti kurangi penggunaan apa? Plastik. Seperti hari ini kita akan membuat ekobrik. Kalian suka jajan? Biasanya bungkus jajanannya diapain? Dibuang ya. Tapi hari ini kita akan bikin ekobrik. Sampah jajanannya digunting kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol. Sudah